Artinya polisi takut. Nah, negara ini rusak ini. Ini teroris ini. Segera proses dan ditangkap. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Jadi kalau dia di alamnya Anda tidak bisa melihat, kecuali Anda jadi jin. Kalau di alamnya nggak bisa, dia punya alam sendiri. Dikatakan kan dalam Al-Quran, kita melihat mereka, mereka melihat kita tidak melihat mereka. Mau ngaku melihat Anda membohongi kok. Ayat-ayat yang berada dalam kitab suci Anda, yaitu agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Oleh karena itu, hari ini dan seterusnya, jangan pernah mengurus agama lain, apalagi menyangkut konten, materi yang tidak ada hubungannya dengan agama. Tim pembela ulama dan aktivis meminta agar laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu dihentikan saja untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau tekanin sekarang, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, silakan nggak usah milih. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Jadi ayat Al-Quran ada yang salah nggak? Nggak salah. Bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama dan Presiden tidak boleh melindungi penista agama, tidak boleh membela penista agama. Jika Presiden melindungi dan membela penista agama, berarti Presiden melakukan pelanggaran konstitusi. Bahwa perkara ini harus segera Mabes Polri untuk menggelar gelar perkara bersama kejaksaan agar hari ini juga, malam ini juga bisa ditetapkan status Ahok sebagai tersangka sehingga besok bisa segera ditangkap. Di medsos video viral pernyataan jadi pernyataan Ustadz Abdul Somad, pernyataan AS itu inisial Abdul Somad itu pernyataan bukan seorang ustadz. Kenapa? Karena selama ini yang namanya ustadz memberi pernyataan yang menyejukkan, seruan untuk kedamaian. Kalau Ustadz Somad dalam viral 1 menit sekian detik itu benar-benar mencederai iman umat Katolik sedunia. Ya. Saya sebagai iman Katolik bagian dari itu. Saya merasa saya dicederai, saya dilecehkan. Jadi pernyataan Ustadz Somad itu sudah sangat bahaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini. Dia sudah merusak sendi-sendi keimanan sesama umat beragama di Republik ini. Dia tidak mencontohi Ustadz yang baik. Harusnya dia sebagai teladan, ternyata tidak. Lebih dari itu saya mau katakan Ustadz Somad ini teroris keimanan. Ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa pihak polisi, ya, setiap pihak polisi seluruh di NKR ini itu tidak hanya melihat dari sisi dia sebagai ustadz, bukan.
Ini teroris ini. Segera proses dan ditangkap. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Ya waladi, wahai anakku, kalau kamu tidak tahu, bilang tidak tahu, jangan sok tahu. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kalau ada orang ngaku melihat jin, maka jangan diterima kesaksiannya. Sudah selesai. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan kalau ada orang ngaku-ngaku dia lihat jin, maka kesaksiannya itu ditolak. Sebab itu membuka celah dusta bagi siapapun. Nah, ada ini yang repot kan, aneh-aneh begitu. Yang jelas jangan biasakan orang menjadi pembohong. Itu selesai. Jangan ada bualannya, jangan ada tambahannya macam-macam. Artinya waspadalah Anda kalau sudah orang banyak cerita yang aneh-aneh seperti itu. Ingat Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, kalau ada orang berkata dia melihat jin, jangan diterima kesaksiannya. Apanya Pak? Diduga dia banyak bohong, gitu loh. Kecuali jin yang sudah menjelma jadi manusia. Saya lanjutkan, karena apa? Jin menjelma jadi manusia itu ada. Jadi kalau dia di alamnya Anda tidak bisa melihat, kecuali Anda jadi jin. Kalau di alamnya nggak bisa, dia punya alam sendiri. Dikatakan kan dalam Al-Quran, kita melihat mereka melihat kita.